turunnya wahyu dan permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Inilah kisah awal turunnya wahyu dan permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pertama, pada usia 40 tahun, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah SAW adalah berupa ar-ru'ya as-salihah atau mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak bermimpi melainkan sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau mulai suka menyendiri dan beliau melakukannya di Gua Hira, di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Selanjutnya kembali ke keluarganya dan mengambil perbekalan untuk itu. Kemudian kembali lagi kepada istrinya Khadijah dan mengambil perbekalan yang sama. Hingga akhirnya pada suatu hari datanglah malaikat datang menghampiri sembari berkata, "Bacalah." Beliau berkata, lalu aku menjawab, "Aku tidak membaca." Beliau SAW bertutur lagi. Kemudian dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, "Bacalah." Aku tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu untuk kedua kalinya dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian dia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya sembari berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu Rasulullah pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi gemetar. Lantas menemui istrinya dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau pun selimuti hingga rasa takutnya hilang. Ditanyalah oleh Khadijah, "Ada apa denganku ini?" Lantas beliau menuturkan kisahnya dan berkata, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Khadijah pun berkata, "Sekali-kali tidak akan demikian. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguh engkau adalah penyambung tali kerabat, memikul beban orang lain yang mendapat kesusahan, memberi orang yang papa penjamu, serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran." Kemudian Khadijah berangkat bersama beliau menemui Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Dia adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah dan mampu menukil beberapa tulisan dari Injil dan tulisan Ibrani sebanyak yang mampu ditulisnya atas kehendak Allah. Dia adalah seorang yang sudah tua renta dan buta. Maka ceritakanlah cerita Nabi Muhammad kepada Waraqah ini. Lalu Waraqah pun berkata, "Itu adalah makhluk kepercayaan Allah, yaitu Jibril, yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih bugar dan muda ketika itu, andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu." Dan Rasulullah pun bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Dan Waraqah menjawab, "Ya, tidak seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa ini, melainkan akan dimusuhi. Dan jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa ragaku." Kemudian tak berapa lama dari itu, Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus atau mengalami masa vakum. Masa terputusnya wahyu. Berdasarkan informasi, wahyu pun mengalami masa vakum sehingga membuat Nabi SAW sedih dan berulang kali berlari kencang agar dapat terjerembab dari puncak-puncak gunung. Namun setiap beliau mencapai puncak gunung untuk mencapakan dirinya, malaikat Jibril menampakkan wujudnya seraya berkata, "Wahai Muhammad, sungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah." Spirit ini dapat menenangkan dan menstabilkan kembali jiwa beliau. Lalu beliau pulang. Namun manakala masa vakum itu masih terus berlanjut, beliau pun mengulangi tindakan sebagaimana sebelumnya. Dan ketika dia mencapai puncak gunung, malaikat Jibril kembali menampakkan wujudnya dan berkata kepadanya seperti sebelumnya. Masa kenabian. Masa kenabian berlangsung selama 23 tahun, yaitu di Makkah berlangsung selama 13 tahun dan di Madinah berlangsung selama 10 tahun penuh. Fase Makkah dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan dakwah Siriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi.
yang berlangsung selama 3 tahun. Yang kedua, tahapan dakwah jahriyah atau dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Makkah dari permulaan tahun keempat kenabian hingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan yang ketiga, tahapan dakwah di luar Makkah dan penyebarannya di kalangan penduduknya dari penghujung tahun ke-10 kenabian yang juga mencakup fase Madinah dan berlangsung hingga akhir hayat Rasulullah SAW. Fase dakwah Syriah. Di fase ini, Rasulullah SAW hanya menawarkan Islam kepada orang-orang yang hubungannya dekat dengan beliau, keluarga, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka semua didakwahi oleh beliau untuk memeluk Islam. Beliau juga mendakwahi setiap orang yang memiliki sifat baik dari mereka yang beliau kenal dan mereka yang sudah mengenal beliau. Beliau mengenal mereka sebagai orang-orang mencintai Allah dan kebaikan, sedang mereka yang mengenal beliau SAW sebagai sosok yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesalehan. Hasilnya, banyak di antara mereka yang tidak sedikit pun digerayangi oleh keraguan terhadap keagungan, kebesaran jiwa Rasulullah SAW, serta kebenaran berita yang dibawanya, merespon dengan baik dakwah beliau. Dalam sejarah Islam, mereka ini dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Di barisan depan terdaftar istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, yaitu Khadijah binti Khuwailid, disusul Maula atau mantan budak beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Lalu sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu masih kanak-kanak dan hidup di bawah asuhan beliau, serta sahabat karib beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mereka semua memeluk Islam pada permulaan dakwah. Fase dakwah jahriyah. Tatkala turun ayat wa'anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, Nabi SAW naik ke atas bukit Safa lalu menyeru, "Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi." Surat ini diarahkan kepada marga-marga Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul. Karena begitu pentingnya panggilan itu, seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan terjadi. Maka tak terkecuali Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Kemudian beliau SAW berbicara, "Bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahukan bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka pun menjawab, "Ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran." Lalu beliau SAW berkata, "Sungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang amat pedih." Lalu Abu Lahab menanggapi, "Celakalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami?" Maka ketika itu turunlah ayat Tabbat yada abi lahabi wa tab, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab. Surat Al-Lahab ayat 1. Teriakan lantang yang dipekikkan oleh Rasulullah SAW tersebut masih terasa gaungnya di seluruh penjuru Makkah. Puncaknya saat turunnya firman Allah SAW, "Fasda' bima tu'maru a'rid 'anil musyrikin." Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr ayat 94. Lalu Rasulullah SAW melakukan dakwah Islam secara terang-terangan di tempat-tempat berkumpul dan bertemunya kaum musyrikin. Beliau membacakan kitabullah kepada mereka dan menyampaikan ajakan yang selalu disampaikan oleh para rasul terdahulu kepada kaum mereka. "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selainnya." Beliau juga memamerkan praktik ibadahnya kepada Allah di depan mata mereka. Melakukannya di halaman Ka'bah pada siang hari secara terang-terangan dan disaksikan khalayak ramai. Dakwah yang beliau lakukan tersebut semakin mendapatkan sambutan sehingga banyak orang yang masuk ke dalam agama Allah satu persatu. Namun, kemudian antara mereka yang sudah memeluk Islam dan keluarga mereka yang belum memeluk Islam terjadi gap atau saling membenci dan saling menjauhi. Melihat hal ini, kaum Quraisy pun merasa gerah dan pemandangan semacam ini amat menyakitkan mereka.